Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في نيتي والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهائجنا النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوة، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang paling mulia, yaitu majelis Al-Mu'tin. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan kita semuanya bisa mendapatkan pemahaman terhadap ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada bab tentang al-mu'taddah, yaitu perempuan atau tentang perempuan yang beriddah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun. Utawi iki iku fasal suci. Wal mu'taddatu lan utawi wadon kang iddah iku ala dorbaini, ana rong macem, bagian. Mutawaffa iku
wadon iddah kang den tinggal mati anha saking mu'taddah wa ghairu mutawaffalan saliyane kang den tinggal mati anha saking mu'taddah wal mutawaffa mongko utawi wadon kang den wal mutawaffa mongko utawi kang den tinggal mati anha saking mu'taddah ingkanat lamun ana sapa mutawaffa anha iku hamilan wong kang hamil fa'iddatuha mongko iku utawi iddahe hamil iku biwad'il hamli kelawan nyelehake kehamilan tegese nglahiraken wa in kanat lan lamun ana sapa mutawaffa anha iku hailan wong kang ora hamil fa'iddatuha mongko utawi iddah hail iku arba'atu asyhurin papat pira-pira wulan wa asyrun lan 10 wa ghairul mutawaffa lan saliyane kang den tinggal mati anha saking mu'taddah ingkana lamun ana sapa ghairul mutawaffa anha iku hamilan wong kang hamil fa'iddatuha mongko utawi iddah hamil iku biwad'il hamli kelawan kelahiraken wa ingkanat lan lamun ana sapa ghairul mutawaffa anha iku hailan wong kang ora hamil wahiyalan utawi hail iku min zawatil haidhi setengah saking pira-pira wadon kang duweni haid fa'iddatuha mongko utawi iddahe hail iku salah satu qur'an telu pira-pira suci wahyal adharu wahyalan utawi quru' iku al adharu pira-pira suci wa in kanat lan namun ana sapa ghairul mutawaffa anha iku saghiratan wadon kang cilik au ayisatan utawa kang marupa wis ora haid fa'iddatuha mongko utawi iddai saghirah au ayisa iku salah satu asyhurin telu pira-pira wulan wal mutallaqatu lan utawi wadon kang den talak qabla dukhuli ing dalem sadurunge dukhul biha kelawan mutallaqah iku la iddata ora ana iddah iku maujud alaiha ing atase al mutallaqah wa iddatul amati lan utawi iddah amat bil hamli kelawan hamil iku kaiddatil khurrati kaya iddahe wadon kang merdeka wabil aqra'i lan iddahe amat kelawan suci iku anta atadda kelawan yanto iddah sapa amat bi qur'aini kelawan rong sucian wa bisyuhuri lan kelawan pira-pira wulan ail wafati saking iddah wafat anta atadda yanto iddah sapa amat bisyahraini kelawan rong wulan wa khamsi layalin lan 5 pira-pira wengi wa anil talaqi lan iddah saking talak anta atadda yanto iddah sapa amat bisyahrin kelawan saulan wa nisfin lan setengah fa ini ataddat mongko lamun iddah sapa amat bisyahraini kelawan rong bulan kana ana apa syahrain iku aula luwe utama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang masalah iddah. Apa iddah itu? Iddah secara syara adalah menunggu. Iddah secara syara adalah masa menunggu bagi seorang perempuan
dan masa untuk mencegah dirinya dari menikah. Atau dengan kata lain, iddah adalah masa seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah. Itu yang disebut dengan iddah. Jadi menunggunya seorang perempuan dan mencegah dirinya seorang perempuan dari menikah setelah dia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah dia diceraikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, iddah ini pada awalnya adalah dalam rangka untuk mengetahui bara'atu rahimiha, untuk mengetahui kosongnya rahim seorang perempuan itu. Artinya untuk mengetahui apakah si perempuan yang telah ditolak atau perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya itu sedang hamil atau tidak. Pada awalnya seperti itu. Tetapi lanjutannya itu adalah dalam rangka ta'abbud. Karena kalau sekedar untuk mengetahui apakah seorang perempuan itu sedang hamil atau tidak, maka itu bisa diketahui dengan 1 kali suci saja. Tidak cukup, tidak harus 3 kali suci, misalnya bagi perempuan yang haid. Dengan 1 kali suci itu sudah diketahui bahwa seorang perempuan itu tidak sedang hamil. Misalnya, ketika seorang perempuan itu suci, kemudian setelah itu dia haid, maka di sini sudah bisa diketahui bahwa dia tidak sedang hamil, artinya rahimnya itu kosong. Nah, tetapi kemudian dikatakan dalam iddahnya perempuan yang punya haid, yang ditolak, yang sedang subur, yang masih haid, itu adalah 3 kali suci. Berarti lebihannya itu adalah dalam rangka untuk ta'abbud, karena menjalankan perintah agama, yang perintah dari syariat. Jadi bukan melulu atau bukan sekedar untuk mengetahui kosongnya rahim dari kehamilan. Apalagi kalau pada zaman sekarang sebagian dokter sudah langsung bisa melihat apakah rahimnya itu kosong atau berisi, apakah dia sedang hamil atau tidak. Artinya bahwa iddah itu memang pada awalnya dalam rangka untuk mengetahui apakah si perempuan tersebut itu hamil atau tidak. Tetapi bukan hanya itu, juga iddah itu dalam rangka untuk ta'abbud, yaitu dalam rangka untuk menjalankan apa yang dibebankan, apa yang disyariatkan oleh syariat Islam bagi seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya atau yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Itu tentang gambaran tentang pengertian dari iddah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan wal mu'taddatu ala dharbain. Perempuan yang dalam masa iddah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mutawaffa anha, dan yang kedua adalah ghairu mutawaffa anha. Yang pertama mutawaffa anha, yaitu seorang perempuan yang dia dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Jadi suaminya meninggal dunia, maka di sini dia akan masuk pada iddah yang disebut dengan mutawaffa anha. Dia dikatakan mu'taddah mutawaffa anha zaujuha. Jadi seorang perempuan yang dia dalam masa iddah karena suaminya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah seorang perempuan yang iddah yang ghairu mutawaffa anha. Suaminya tidak
tidak meninggal dunia, tetapi bisa jadi dia diceraikan. Nah, dia mutallaqah, ditolak atau diceraikan oleh suaminya, maka dia juga akan masuk pada masa iddah. Nah, ini nanti iddahnya berbeda. Iddah bagi perempuan yang dia menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya, dan perempuan yang menjalani iddah karena ditolak oleh suaminya, maka ini berbeda iddahnya. Masa iddahnya itu berbeda, yang di sini akan diuraikan. Ingkanat hamilan. Sekarang yang pertama, kita bahas yang pertama dulu, yaitu al-mu'taddah mutawaffa anha. Seorang perempuan yang melakukan masa iddah karena suaminya telah meninggal dunia. Rinciannya sebagai berikut. Ingkanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Apabila perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai perempuan itu melahirkan. Nah, ketika bayi sudah keluar, lahir, maka berarti habis masa iddah perempuan tersebut. Apabila ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, kehamilannya misalnya masih berumur 2 bulan, maka dia harus menunggu beberapa bulan sampai dia melahirkan. Waktunya bisa lama, berbulan-bulan. Bisa sampai 8 bulan, bisa sampai 9 bulan, sampai dia betul-betul telah melahirkan. Tetapi apabila ketika suaminya itu meninggal dunia, dia sudah hamil tua, dia sudah hamil 9 bulan misalnya, atau 8 bulan, maka berarti tinggal, kalau 9 bulan, maka bisa jadi dia tinggal menunggu beberapa hari saja masa iddahnya. Bisa kalau dia masih 8 bulan, bisa jadi masa iddahnya hanya 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Nah, artinya di sini lama atau pendeknya masa iddah bagi perempuan yang hamil ketika ditinggal mati oleh suaminya itu tergantung pada umur kehamilannya. Nah, karena iddahnya adalah sampai perempuan itu melahirkan. Apabila dia mengandung anak kembar misalnya, berarti sampai bayi yang kedua itu keluar. Nah, bukan yang pertama keluar, kemudian yang satu belum keluar, maka itu belum habis masa iddahnya. Ketika bayi yang kedua sudah keluar, maka itu berarti sudah habis masa iddah dari perempuan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apabila perempuan tersebut hamil. Kemudian wa in kanat hailan fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashar. Apabila perempuan itu hail itu artinya bukan hamil. Jadi di sini ada 2 istilah. Yang pertama hamil, yang kedua hail. Hamil artinya perempuan yang hamil. Dalam bahasa Indonesia tinggal diganti haknya, diganti hamil. Hamil artinya adalah perempuan yang hamil. Kalau hail artinya perempuan yang tidak hamil. Nah, ini dalam istilah fikih seperti itu dalam bab ini. Hail dan hamil. Karena kalau dalam bab yang lain nanti hail itu artinya adalah penghalang hail. Bila hail dengan tanpa penghalang. Tetapi di sini hail dalam bab ini artinya adalah perempuan yang tidak hamil, kebalikan dari hamil. Nah, jadi kebalikan antonim dari hamil adalah hail.
Jika seorang perempuan itu hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Apabila dia hail tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi menggunakan bulan, bukan menggunakan suci di sini. Jadi apakah perempuan itu apakah dia masih haid atau tidak haid? Kalau dia adalah iddah mutawaffa anha, iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya itu sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan bulan yang dimaksud dan hari yang dimaksud tentu adalah bulan Qamariyah, bukan yang lainnya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam ilmu-ilmu syarak. Ketika kita bicara tentang bulan, maka yang dimaksud adalah bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Ketika kita bicara tentang tanggal dan hari, maka itu juga bicara tentang tanggal dan hari dalam kalender Hijriyah, bukan dalam kalender umum. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ada 2 rincian saja untuk iddah mutawaffa anha. Apakah dia hamil atau hail? Hamil sampai melahirkan, hail 4 bulan 10 hari. Sekarang kita masuk pada pembagian yang kedua. Tadi kita katakan bahwa mu'taddah ada 2. Perempuan yang iddah itu ada 2. Yang pertama iddah mutawaffa anha, yang kedua iddah ghairu mutawaffa anha. Yang kedua adalah berarti iddah perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya. Misalnya dia diceraikan oleh suaminya, mutallaqah, dia perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dia masuk dalam masa iddah, dan iddahnya itu disebut sebagai mutawaffa ghairu mutawaffa anha, yaitu perempuan yang perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana rincian iddahnya? Rincian iddahnya adalah apabila dia itu hamil, maka sama dengan iddah mutawaffa anha, yaitu sampai dia melahirkan, waqtul hamli. Untuk rincian pertama sama antara mu'taddah mutawaffa anha dan mu'taddah ghairu mutawaffa anha zawjuha, itu sama. Untuk rincian yang pertama, yaitu ketika si perempuan tersebut yang diceraikan, yang ditolak itu dalam keadaan hamil. Kemudian wa in kanat hailan. Nah, ini yang berbeda dengan uraian dari mu'taddah mutawaffa anha. Kalau mutawaffa anha tadi hanya 1, yaitu memakai bulan 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang untuk perempuan yang iddah yang ghairu mutawaffa anha, yang dia iddah karena diceraikan oleh suaminya, bukan karena ditinggal mati oleh suaminya, maka dilihat kondisinya. Apabila perempuan tersebut tidak hamil dan dia itu masih termasuk zawatul haid. Zawatul haid artinya perempuan itu masih subur, dia masih haid. Dia secara rutin setiap bulan itu dia masih mengeluarkan darah haid. Itu namanya zawatul haid. Maka di sini iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali suci. Dalam Al-Quran disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dalam mazhab Syafi'i, Qur'an yang jamaknya itu quru dan aqra, itu maknanya adalah athhar, yaitu suci. Sedangkan ada mazhab lain yang memaknai Qur'an itu dengan haid.
Karena memang dalam bahasa Arab kata Qur'an itu memang dipakai dua-duanya. Dipakai untuk haid dan juga dipakai untuk suci. Nah, dalam hal ini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu memaknai Qur'an dalam ayat tersebut salah satu huruf artinya adalah salah satu adhar, yaitu 3 kali suci. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perempuan menghitungnya bagaimana? 3 kali suci itu menghitungnya bagaimana? Apabila perempuan yang diceraikan, yang ditolak itu, dia diceraikan di masa suci, maka berarti dia sudah langsung masuk masa iddah pertama. Kemudian haid, kemudian suci. Kemudian haid, kemudian suci. Ketika dia masuk pada haid yang ketiga, maka berarti sudah habis masa iddahnya. Jadi suci, haid, suci, haid, suci, kemudian haid yang ketiga. Begitu masuk haid, maka berarti sudah habis haid yang ketiga, maka habis masa iddahnya. Atau coba kita hitung ya, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Ketika masuk haid, maka itu berarti habis masa iddahnya. 3 kali suci. Kalau misalnya ketika diceraikan oleh suaminya itu dia sucinya sudah mendekati haid misalnya, sudah sucinya sudah 15 hari misalnya, kemudian 1 hari kemudian dia masuk pada haid pertama, berarti di sini lebih pendek nanti masanya, karena kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa tolak yang sunni itu apabila seorang suami menceraikan istrinya di waktu istri sedang suci dan belum digauli. Itu namanya tolak sunni. Nah, karena dengan tolak dengan cara seperti itu, maka si perempuan langsung bisa masuk dalam masa iddah. Berbeda kalau misalnya seorang perempuan itu diceraikan di saat dia sedang haid, namanya tolak bid'ah. Nah, ketika dia sedang haid diceraikan, maka dia belum masuk masa iddah. Karena 3 kali suci, dia harus masuk suci baru dihitung 1. Nah, maka dia akan menunggu terlebih dahulu sampai dia suci, sehingga masa dia iddah itu semakin panjang, dan itu menyakitkan istri sehingga itu diharamkan. Tolak di waktu istri sedang haid itu diharamkan, disebut sebagai tolakun bid'aiyun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan itu diceraikan di masa suci, maka iddahnya habis dengan masuknya perempuan tersebut pada masa haid yang ketiga. Sedangkan apabila si perempuan itu ditolak di waktu haid, maka iddahnya itu habis dengan mulainya haid perempuan tersebut. Jadi habisnya kalau kita mengatakan misalnya dia sedang haid diceraikan, maka suci, haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, gimana hitungnya sampai ini? Jadi dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian masuk haid. Nah, berarti itu untuk perempuan yang diceraikan di saat dia sedang haid.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah apa? 3 kali suci bagi perempuan yang zawatul haid atau masih subur. Masih dia secara rutin haidnya dalam setiap bulannya. Meskipun terkadang terlambat misalnya, tetapi dia masih haid secara sempurna pada setiap bulannya. Kemudian apabila si istri tersebut bukan zawatul haid, dia bukan zawatul haid. Bukan zawatul haid ini ada kalanya dia memang anak kecil. Istrinya ini masih kecil, belum pernah haid. Kemarin karena dimungkinkan anak yang masih belum balik itu dinikahkan oleh walinya. Nah, di sini kalau ini namanya berarti perempuan itu namanya bukan zawatul haid. Dia bukan perempuan yang haid. Atau misalnya seorang perempuan dia sudah dewasa. Dia sudah berumur 20 tahun, dia sudah berumur 30 tahun, tetapi memang dia tidak haid. Karena ada sebagian perempuan yang memang dia dari dasarnya memang nggak haid. Meskipun dia sudah dewasa tetapi dia tidak haid. Ada beberapa perempuan yang seperti itu. Meskipun dia sudah dewasa, sudah balik, karena kalau dia tanda baliknya seorang perempuan bukan hanya dilihat dengan tanda bahwa dia mengeluarkan darah haid, tetapi tanda balik perempuan itu adalah salah satu dari 3 hal. Yang pertama mengeluarkan mani, yang kedua umurnya sudah 15 tahun qamariyah, kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan darah haid. Kalau dia sudah berumur misalnya lewat dari 15 tahun qamariyah, misalnya 20 tahun, meskipun dia belum haid, maka dia kan sudah balik. Dia sudah balik. Nah, di sini kalau ada perempuan sudah dewasa tetapi dia tidak mengeluarkan darah haid, memang begitu kondisi dia, maka berarti dia bukan zawatul haid. Atau yang ketiga adalah perempuan yang sudah menopause. Dia sudah berumur lanjut, sudah berumur tua, sehingga kemudian dia tidak haid lagi. Ini namanya menopause. Ini semuanya namanya apa? Yang bukan zawatul haid. Jadi ada satu zawatul haid dengan apa iddahnya? Dengan dihitung 3 kali suci. Dengan akra, iddahnya adalah dengan akra, dengan suci, yaitu 3 kali suci. 3 kali suci ini kan bisa lancar, bisa tidak lancar. Bisa kalau lancar misalnya suci, haid suci, haid suci. Misalnya setiap bulannya normal seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang perempuan sekarang suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Setelah itu gak haid, lama sekali berbulan-bulan gak haid. Itu harus menunggu sampai 3 kali suci, karena habisnya iddah ketika dia masuk pada masa haid yang ketiga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika perempuan itu bukan zawatul haid karena dia shaghirah, dia anak kecil, atau karena dia memang dewasa tetapi memang pada asalnya dia nggak pernah haid, atau yang ketiga karena dia sudah menopause, sudah tua sehingga sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, maka iddahnya berapa lama? Salah 1 ashhurin, 3 bulan. Jadi iddahnya adalah 3 bulan. Ini untuk iddah apa? Ghairul mutawaffa anha. Rinciannya berbeda dengan iddah yang mutawaffa anha. Kalau yang mutawaffa anha tadi cuma dihitung hamil atau hamil.
Kalau hamil maka sampai melahirkan, hail maka 4 bulan 10 hari. Udah. Kalau iddah dari mutallaqah ghairu mutawaffa anha, iddah dari iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka pertama rinciannya hamil, yang kedua hail ini dirinci. Yang hail dirinci. Kalau hamil sampai melahirkan sama dengan tadi, kalau hail dirinci. Apakah perempuan itu masih subur atau tidak subur? Atau memang sama sekali tidak haid? Jika dia subur maka 3 kali suci. Apabila dia perempuan yang masih kecil sehingga tidak haid, belum haid, atau dia sudah dewasa tetapi pada asalnya memang tidak haid, atau dia menopause, maka di sini iddahnya adalah 3 bulan menggunakan syuhur, menggunakan bulan. Bisa difahami ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Perempuan yang ditolak sebelum digauli, maka ini tidak ada iddah atasnya. Tidak ada iddahnya. Jadi kalau seorang perempuan misalnya menikah, setelah menikah belum digauli oleh suaminya, suaminya sudah mengatakan tolak putus, kamu saya ceraikan. Nah, sebelum ada hubungan suami istri, maka perempuan ini apa? Dia janda tetapi gadis. Nah, janda tetapi masih gadis. Dia janda karena sudah pernah menikah, tetapi dia masih gadis karena memang belum digauli oleh suaminya. Nah ini apa? Dikatakan tidak ada iddahnya. Dia nggak punya iddah. Artinya kalau seandainya setelah diceraikan itu dia menikah lagi dengan orang lain, maka itu diperbolehkan. Karena iddah itu tadi apa? Masa menunggunya seorang perempuan untuk kemudian bisa menikah kembali. Dia dalam masa itu harus menunggu untuk tidak menikah, bahkan menunggu untuk tidak menerima khitbah lamaran dari seseorang sampai habis masa iddahnya. Nah, kalau dia diceraikan qabla dukhul, sebelum digauli oleh suaminya, maka dia tidak ada iddahnya. Demikian juga perempuan yang nggak punya suami, dari asalnya memang nggak punya suami, itu nggak ada iddahnya. Ini untuk kasus misalnya yang perempuan yang hamil di luar nikah. Ada seorang perempuan belum menikah, dia sudah hamil duluan. Maka perempuan seperti ini dia tidak ada masa iddahnya. Bukan dia kemudian karena dia sedang hamil maka dia sedang dalam masa iddah. Enggak. Di sini seandainya walinya menikahkan anak perempuannya yang sedang hamil itu dengan seorang laki-laki, maka akad nikahnya itu sah. Tidak harus dia menunggu sampai melahirkan baru dinikahkan. Tetapi di saat dia hamil, maka sah untuk dinikahkan oleh walinya. Kenapa? Karena perempuan itu tidak dalam masa iddah. Kenapa tidak dalam masa iddah? Ya karena dia hamilnya di luar nikah. Kalau dia hamilnya karena pernikahan, maka tadi ada rinciannya. Apa iddatuha waqul hamli, iddahnya itu sampai melahirkan. Tetapi perempuan ini hamil bukan disebabkan dengan dalam akad pernikahan yang sah, karena perzinaan, maka di sini tidak ada iddahnya. Artinya seandainya walinya menikahkan dia, karena banyak pertanyaan seputar ini, kalau walinya menikahkan dia secara langsung, maka ini tidak masalah. Akad nikahnya sah dan tidak perlu untuk diulang kembali akad
pernikahannya ketika dia sudah melahirkan. Karena ada sebagian orang yang berpandangan keliru bahwa dia meyakini dia meyakini perempuan yang hamil di luar nikah itu dia nggak boleh dinikahkan, harus nunggu sampai melahirkan baru dinikahkan. Ada sebagian yang seperti itu pemahamannya, dan itu tidak tepat. Sehingga sebagian kemudian ketika di saat hamil itu dia sudah dinikahkan, nanti ketika melahirkan diulang lagi akad pernikahannya. Maka itu tidak tepat. Kenapa? Akad pernikahan di saat perempuan itu hamil di luar nikah, maka itu sudah sah. Kalau misalnya keluarganya karena malu, kalau malu ini nanti kalau sudah terlanjur hamil besar, nanti nggak ada suaminya, malu. Kemudian dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang lain, maka itu hukumnya adalah sah pernikahan. Dan tidak perlu diulang kembali ketika si perempuan itu telah melahirkan. Pada masa sekarang marak perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Wala'iyadzubillah, semoga keluarga kita itu diselamatkan dari perbuatan yang seperti itu. Karena pergaulan bebas di antara muda-mudi kemudian menjadikan sebagian itu tidak mengetahui bahwa itu minal kabair, termasuk dosa besar yang sangat berat, nanti azab yang diancamkan kepadanya nanti pada hari kiamat, sehingga dia kemudian melakukan perzinaan yang kemudian mengakibatkan kehamilan dari si perempuan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentu ini harus dicegah, harus seseorang itu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan di dalam syara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini berlaku baik dia itu zawatul haid atau bukan zawatul haid, maka nggak ada iddahnya jika diceraikan sebelum dukhul, sebelum dikawin. Nah, kita lanjutkan kembali. Wa iddatul amati, sekarang iddahnya amat. Ini nggak banyak berlaku karena memang amatnya nggak ada. Amat itu budak perempuan. Wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrati. Jadi ini nanti rinciannya juga mengikuti rincian yang tadi ya. Ada iddah mutawaffa anha, ada iddah ghairu mutawaffa anha. Itu sama rinciannya. Tetapi di sini mu'allif menyingkatnya. Beliau mengatakan iddahnya amat itu kalau dengan hamil maka seperti iddahnya orang merdeka. Berarti berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan. Baik itu iddah mutawaffa anha atau ghairu mutawaffa anha, maka kalau dia hamil meskipun dia amat budak perempuan, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Paham? Nah, ini yang pertama. Jika dengan kehamilan, dilihat iddahnya itu dihitung dari kehamilan. Yang kedua, apabila dihitung dengan akrab. Kalau dengan akrab berarti iddahnya apa? Ghairu mutawaffa anha, dia diceraikan oleh suaminya. Budak perempuan diceraikan oleh suaminya dan dia perempuan yang zawatul haid. Dia perempuan yang masih subur. Maka iddahnya apa? Iddahnya adalah 2 kali suci. 2 kali suci. Kalau perempuan yang merdeka, iddahnya berapa? Yang zawatul haid, berapa iddahnya? 3 kali suci. Salah satu guru. Tapi kalau dia amat, maka iddahnya adalah 2 kali suci. Hanya 2. Lebih sedikit dari perempuan yang hurrah, perempuan yang merdeka.
Wa bisyuhur, sekarang kalau dengan bulan, hitungan iddahnya itu dengan bulan, karena disebabkan wafat, itu berbeda dengan pakai bulan disebabkan karena tolak. Tadi kita telah sebutkan bahwa perempuan yang masuk dalam masa iddah mutawaffa anha dengan bulan itu berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ingat-ingat, 4 bulan 10 hari. Itu kalau dia dia tadi mutawaffa anha. Kalau ghairu mutawaffa anha, yang pakai bulan itu siapa? Yang ghairu zawatil atau ghairu zawatil haid, yaitu anak kecil, perempuan dewasa yang memang asalnya nggak haid, kemudian orang tua yang sudah menopause. Iddahnya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Itu jika merdeka. Nah, sekarang kalau perempuan itu adalah perempuan yang amat, kalau pakai bulan, misalnya dia dia ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia merdeka 4 bulan 10 hari, kalau dia amat itu berapa hari? Separuhnya. Separuh 4 bulan berapa? 2 bulan. Separuhnya 10 hari berapa? 5 hari. Berarti iddahnya amat tersebut adalah 2 bulan 5 hari. Nah, kalau di sini disebut khamsi layalin karena memang dengan malamnya, hari dengan malamnya. 2 bulan 5 malam atau 5 hari dan malamnya. Separuh dari iddahnya perempuan yang merdeka. Kalau yang merdeka 4 bulan 10 hari, kalau yang amat itu 2 bulan 5 hari atau 5 malam. Itu yang mutawaffa anha. Kalau yang ghairu mutawaffa anha berarti anit tolak, perempuan itu diceraikan. Kalau dia merdeka, kalau dia itu merdeka, kalau pakai bulan berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan. Kalau amat, maka itu separuhnya juga. Separuh dari orang yang merdeka. Berarti berapa? Separuhnya 3 bulan. 1 bulan setengah. Jadi iddahnya amat tersebut yang dia bukan zawatul haid, maka 1 bulan setengah. Tetapi mu'alif mengatakan jika perempuan itu kemudian melakukan iddah 2 bulan, bukan 1 bulan setengah, tetapi 2 bulan, maka itu aula, maka itu lebih utama jika dia melakukan iddah 2 bulan. Karena dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 qaul. Dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 qaul. Yang 3 qaul, 3 pendapat. Yang pertama seperti yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu 1 bulan setengah. Kemudian yang kedua pendapat yang mengatakan 2 bulan. Dan yang ketiga pendapat yang mengatakan 3 bulan, sama dengan orang merdeka. Sehingga mu'alif di sini mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa iddahnya perempuan tersebut yang tadi yang diceraikan, yang dia bukan perempuan yang subur, itu adalah separuh dari iddahnya perempuan merdeka, yaitu berapa? 1 bulan setengah. Tapi jika dia kemudian membulatkannya menjadi 2 bulan, maka itu lebih utama. Karena ke dalam mazhab Syafi'i memang ada 3 pendapat itu. 1 bulan setengah, 2 bulan, dan 3 bulan. Tapi di sini ditetapkan 1 bulan setengah, separuh dari orang yang merdeka. Tapi jika dia menggunakan yang 2 bulan, maka itu adalah
aula, lebih utama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hukum atau beberapa masa rincian daripada perempuan yang sedang dalam masa iddah. Jadi dirinci seperti yang tadi sudah disebutkan, dan ini semuanya bagi seorang perempuan dia adalah dalam rangka ta'abbudiyah, menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan laki-laki nggak ada masa iddahnya. Laki-laki dia menceraikan, setelah menceraikan istrinya dia nggak ada masa tunggu, nggak ada masa tarobus bagi laki-laki itu. Mungkin hanya masa menunggu dapat jodoh kembali, itu hanya, atau masa menunggu dapat calon. Tapi kalau menunggu yang ditetapkan syarat harus sekian hari, harus sekian bulan, atau sekian kali suci, itu nggak ada bagi laki-laki. Bagi istri maka ada masa yang disebut dengan masa iddah, orangnya namanya mu'taddah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan ini semuanya harus difahami oleh seorang perempuan khususnya, karena banyak perempuan yang tidak memahami tentang konsep ini, sehingga ketika dia telah diceraikan suami maka dia sudah sudah nggak sabar. Dia kemudian ada banyak kasus perempuan yang sudah menikah di saat dia masih dalam masa iddah. Banyak sekali. Karena apa? Ketidaktahuan perempuan tersebut. Bahkan ada seorang perempuan yang dia belum diceraikan sudah menerima pinangan laki-laki lain. Suaminya belum menceraikan dia, tetapi dia sudah selingkuh dengan laki-laki lain, sudah berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya itu sudah mengajak dia untuk menikah. Itu namanya menghibahnya. Kemudian perempuan itu pun menerimanya, ya. Kemudian perempuan itu minta cerai kepada suaminya karena dia sudah menerima pinangan dari laki-laki lain. Ini sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jangankan seperti itu, di saat iddah pun seorang perempuan belum boleh dia menerima pinangan, apalagi di saat dia iddah raj'i, dia masih diceraikan dengan cerai 1 dan 2, masih sepenuhnya menjadi hak dari mantan suaminya untuk kesempatan si suami itu rujuk. Sekarang pada masa sekarang sebenarnya juga dari dulu tetapi sekarang lebih marak, maka itu banyak terjadi perselingkuhan yang bukan hanya seorang perempuan melakukan akad pernikahan di masa iddah, tetapi juga bahkan sebelum itu. Bahkan ada perempuan yang masih punya suami menikah dengan orang lain. Suaminya belum menceraikan, kemudian dia nekat untuk menikah dengan laki-laki yang lainnya, dengan mengaku kepada laki-laki itu bahwa dia sudah diceraikan oleh suaminya, padahal dia belum diceraikan oleh suaminya. Terkadang dia mengaku suaminya sudah mati, padahal suaminya masih hidup. Banyak yang seperti itu. Maka ini sesuatu yang kerusakan yang terjadi pada orang tersebut akibat mungkin kebodohannya terhadap ilmu agama, atau karena beraninya orang tersebut untuk melanggar aturan Allah karena tipisnya iman dari perempuan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini tentang mu'taddah.
semoga bermanfaat dan bisa kita pahami bersama. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimin